Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada soal evaluasi tengah semester mata kuliah radiobiologi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Agus Rubianto. Langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Linggasari, NRP 17002 dari Departemen Fisika. Langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu jelaskan proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Sinar X ini sebenarnya dihasilkan melalui arus listrik yang bertegangan tinggi, kira-kira sekitar 10 kilovolt. Sinar X ini dihasilkan dengan cara menembaki logam target dengan elektron yang gerakannya nantinya dipercepat dalam suatu tabung vakum sinar katoda, di mana elektron ini nantinya sebagai proyektil yang dihasilkan dari pemanas filamen yang berfungsi sebagai katoda. Nah, dapat dilihat dari ilustrasi gambar berikut. Jadi itu katodanya di sini yaitu filamen yang ada di sini jika dipanaskan nantinya akan mengeluarkan sinar elektron atau berkas-berkas elektron. Nah, ini yang disebut dengan katoda di sini. Yang nantinya jika dialiri oleh tegangan yang sangat tinggi, maka elektron-elektron ini akan bergerak dengan gerakan yang sangat cepat menuju ke filamen, menuju ke target di sini atau menuju ke anoda. Ketika elektron berenergi tinggi itu menabrak target logam, maka sinar X itu akan terpancarkan dari permukaan logam tersebut. Sinar X yang melalui proses ini disebut dengan sinar X Bremsstrahlung atau pengereman. Nah, dari tabung sinar X ini terdapat katoda dan juga anoda, di mana ketika di antara anoda dan katoda ini dialiri oleh tegangan atau energi yang sangat besar, maka katoda di sini atau filamen di sini itu akan melepaskan elektron-elektron dengan cara emisi termionik dan bergerak dengan energi yang sangat besar menuju anoda, sehingga akan melepaskan energi dalam bentuk sinar X atau X-ray beam. Nih. Secara berurutan, proses produksi sinar X untuk radiobiologi, untuk terapi radiobiologi dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu arus listrik akan memanaskan filamen sehingga terjadi awan elektron. Awan elektron ini nantinya akan berada di sekitar filamen. Proses ini disebut dengan proses emisi termionik. Yang kedua, yaitu tegangan tinggi antara katoda dan anoda, itu akan menyebabkan elektron bergerak sangat cepat menuju anoda. Yang ketiga, yaitu ada focusing cup yang berfungsi untuk menyearahkan gerak elektron menuju target, menuju anoda ini. Yang keempat, yaitu berkas elektron yang mengenai target akan mengeksitasi elektron dari atom si target hingga dihasilkan sinar X karakteristik, sekaligus juga membelokkan elektron hingga dihasilkan sinar X Bremsstrahlung. Yang kelima yaitu berkas sinar X ini nanti dipancarkan keluar tabung melalui jendela atau window. Selain itu, pada tabung sinar X ini juga dibutuhkan perisai, biasanya dalam bahan timah yang bertujuan agar sinar X yang keluar atau X-ray beam yang keluar itu tidak kemana-mana, alias hanya keluar dari atau melalui jendela atau window, seperti itu. Dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai produksi sinar X, dapat disimpulkan bahwa sinar X itu akan menghasilkan sinar X karakteristik yang bersifat diskrit dan juga sinar X Bremsstrahlung yang bersifat kontinu. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 1B, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Ada 4 faktor, yang pertama yaitu oksigenisasi, yang kedua fase-fase proliferasi, yang ketiga bahan-bahan kimia, dan yang keempat panas. Yang pertama yaitu oksigenisasi. Oksigen merupakan materi kimia yang peningkat sensitivitas radiasi yang sangat berpotensi atau yang sangat berkompeten. Dengan efek potensiasinya itu sekitar 2,5 sampai 3 kali.
Mekanisme sensitivitas tersebut terjadi akibat terikatnya oksigen oleh radikal bebas dan membentuk peroksida yang lebih stabil dan lebih lama dibandingkan dengan radikal bebas, sehingga kerusakan yang akan terjadi juga semakin besar. Faktor yang kedua yaitu ada fase-fase proliferasi pada sel. Sel dalam fase interfase atau pada fase G1 dan M adalah kelompok sel yang sangat radiosensitif. Hal ini diasumsikan berhubungan dengan target utama kematian sel, yaitu DNA, di mana pada fase-fase tersebut didapatkan jumlah DNA yang terbanyak dan dalam keadaan sangat rentan. Teori lain juga mengatakan pula adanya kemampuan repair atau perbaikan maksimal sel itu adalah pada fase G1 dan juga pada fase S. Faktor yang ketiga yaitu bahan-bahan kimia, di mana beberapa bahan kimia yang terikat pada proses sintesa DNA, yaitu misalnya derivat uridin, yang dapat mengakibatkan kerapuhan dan peningkatan kepekaan pada suatu DNA terhadap radiasi. Yang keempat yaitu panas. Panas merupakan agen sitoksik yang bekerja pada sel yang radioresistensinya yaitu pada fase S dan tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen pada jaringan. Selain keempat faktor ini, faktor yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel juga ada beberapa faktor lain, seperti ketidaktepatan penentuan lokalisasi target radiasi dan juga ukuran tumor. Pertanyaan selanjutnya, nomor 1C, yaitu penyerapan energi radiasi dalam bahan biologis dapat mengakibatkan peristiwa eksitasi atau ionisasi. Jelaskan peristiwa fisika ini. Baik, sebelumnya, pada dasarnya itu peristiwa ionisasi dan eksitasi itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari interaksi partikel alfa atau radiasi alfa dengan materi atau bahan biologis lainnya. Untuk ionisasi sendiri, yaitu ketika melalui suatu materi atau bahan biologis, radiasi alfa ini yang bermuatan positif akan melepaskan beberapa elektron bermuatan negatif dari orbitnya. Proses terlepasnya elektron dari atomnya ini disebut sebagai proses ionisasi atau peristiwa ionisasi. Energi radiasi setelah melakukan sebuah peristiwa atau sebuah proses ionisasi ini akan lebih kecil dibandingkan dengan energi pada mula-mula atau sebelum proses ionisasi ini terbentuk atau terjadi. Setelah terjadi ionisasi, maka atomnya itu akan bermuatan positif dan disebut sebagai ion positif. Selain ionisasi ini dikatakan sebagai proses terlepasnya elektron dari atomnya, proses ionisasi ini juga dikatakan sebagai proses mengubah molekul atau atom menjadi ion dengan cara mengurangi atau menambahkan partikel bermuatan seperti elektron. Tentunya proses ionisasi ini ada dua, yaitu pada ion positif dan juga pada ion negatif, di mana di antara keduanya itu caranya cukup berbeda. Selanjutnya yaitu peristiwa eksitasi. Peristiwa eksitasi ini merupakan penambahan sejumlah diskrit energi atau energi eksitasi pada suatu atom atau molekul dan inti atom sehingga dapat menghasilkan perubahan. Umumnya ini perubahan yang ada dari kondisi energi yang paling rendah, yaitu pada keadaan dasar, ke salah satu energi yang lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Nah, sebenarnya teknisnya atau prosesnya antara eksitasi dengan ionisasi itu hampir sama. Cuman yang membedakan di sini jika peristiwa atau proses ionisasi ini elektron itu terlepas dari atomnya. Berbeda dengan eksitasi, elektron itu tidak sampai terlepas dari atomnya, melainkan hanya berpindah ke keadaan atau ke state yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Proses eksitasi ini biasanya diikuti dengan proses deeksitasi, yaitu proses transisi elektron dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam dengan memancarkan radiasi sinar X karakteristik.
Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu kerusakan sel akibat radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi langsung dan tidak langsung. Jelaskan peristiwa ini dan pengaruhnya pada DNA, terutama terbentuknya radikal bebas. Baik, yang pertama yaitu radiasi langsung atau direct action, di mana radiasi langsung ini terjadi ketika elektron sekunder yang dihasilkan dari penyerapan energi foton sinar X atau partikel bermuatan lainnya itu berinteraksi dengan target atau DNA secara langsung. Jadi tidak ada perantara di antara keduanya dengan tujuan untuk menghasilkan efek secara biologis pada si target atau pada DNA. Efek dari radiasi langsung ini yaitu atom dalam DNA dapat terionisasi atau dapat tereksitasi yang nantinya akan mengarah pada perubahan secara biologis pada DNA tersebut atau pada si target. Dapat dilihat dari ilustrasi gambar di samping ini, jadi efek dari radiasi langsung ini langsung terkena DNA atau targetnya. Jadi tidak ada perantara dari radiasi yang datang dengan si target. Jadi radiasi yang datang langsung berinteraksi dengan DNA yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut, untuk radiasi tidak langsung atau indirect action, di mana radiasi yang ada itu tidak langsung berinteraksi dengan partikel lain ataupun dengan si target, melainkan berinteraksi dengan atom atau molekul lain di dalam sel, terutama molekul air, untuk menghasilkan radikal bebas yang mampu berdifusi cukup jauh untuk mencapai kerusakan atau untuk mencapai target DNA itu tadi. Nanti saya jelaskan kenapa terutama berinteraksi dengan molekul air setelah slide ini. Radikal bebas sendiri merupakan suatu atom atau molekul yang membawa elektron orbital tak berpasangan pada kulit terluarnya. Nah, jadi dapat dilihat juga pada ilustrasi gambar di samping ini, jika tadi untuk radiasi secara langsung itu tidak ada perantara antara radiasi dengan si target atau dengan DNA-nya, berbeda dengan radiasi tidak langsung atau indirect action, ini antara radiasi yang datang atau X-ray, sinar X-ray yang datang itu tidak langsung berinteraksi dengan target atau tidak langsung berinteraksi dengan DNA, melainkan harus berinteraksi terlebih dahulu dengan molekul air yang nantinya yang berpengaruh ini bukan secara langsung dari radiasinya, melainkan yang mempengaruhi kerusakan DNA itu sendiri dari radikal bebasnya atau radikal hidroksil ini. Nah, ini kenapa saya tadi menyatakan bahwa berinteraksi dengan atom atau molekul lain di dalam sel, terutama molekul air. Karena 80% bagian sel itu merupakan air atau molekul air, sehingga sangat besar kemungkinan ketika ada radiasi yang datang, itu akan berinteraksi terlebih dahulu dengan molekul air untuk menghasilkan sebelum menghasilkan kerusakan pada si target atau pada DNA-nya ini. Hasil interaksi foton sinar X atau partikel bermuatan lainnya dengan molekul air, maka akan menghasilkan molekul air itu terionisasi dengan reaksi kimia seperti berikut ini. Ini reaksi kimianya, di mana nantinya akan menghasilkan radikal ion. H2O+ ini merupakan radikal ion. Ion sendiri adalah suatu atom atau molekul yang bermuatan listrik yang disebabkan kehilangan suatu elektronnya atau muatan elektronnya. Sedangkan radikal bebas itu mengandung elektron yang tidak berpasangan di kulit terluarnya, sehingga membuatnya menjadi sangat reaktif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H2O+ ini bermuatan juga dan tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan, sehingga dapat disebut sebagai radikal ion. Dan juga radikal ion, yang artinya
disebut sebagai ion, sekaligus juga disebut sebagai radikal bebas. Pada molekul air, maaf, saya mencari kursor. Pada molekul air, radikal ion ini berinteraksi atau bereaksi dengan molekul air yang lainnya untuk membentuk radikal hidroksil yang sangat reaktif, di mana ditunjukkan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut untuk lebih memahaminya. Jadi pada molekul air ini akan berinteraksi dengan molekul air lainnya. Radikal ion akan berinteraksi dengan molekul air lainnya. Radikal ion seperti ini akan berinteraksi dengan molekul air lainnya, sehingga akan menghasilkan radikal hidroksil atau OH- ini. Di mana radikal hidroksil ini memiliki 9 elektron, maka dari itu satu elektronnya itu tidak berpasangan. Radikal hidroksil atau OH- ini merupakan suatu radikal bebas yang paling reaktif dan dapat berdifusi dalam jarak yang dekat untuk mencapai kerusakan target atau mencapai target itu sendiri, yaitu di mana target ini di sini merupakan DNA. Dari proses radiasi langsung maupun tidak langsung seperti yang saya jelaskan barusan, itu terdapat perbedaan waktu yang terlibat dalam berbagai part-part peristiwanya yang terjadi. Seperti contohnya untuk proses ionisasi sendiri, itu mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 10⁻⁻15 second. Kemudian untuk radikal hidroksilnya itu memiliki masa hidup sekitar 10⁻⁹ second di dalam sel, dan radikal DNA yang terbentuk baik melalui ionisasi secara langsung ataupun melalui reaksi dengan radikal hidroksil itu memiliki masa hidup sekitar 10⁻⁵ second dengan syarat adanya udara. Dapat disimpulkan juga bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses ionisasi sampai terbentuknya kerusakan DNA itu yaitu sekitar 10⁻⁻17 sampai 10⁻⁵ sekon. Sedangkan waktu untuk proses respons secara biologisnya dari target itu sendiri, dari DNA itu sendiri, seperti perbaikan DNA untuk kerusakan DNA yang terjadi atau sampai bahkan kematian sel atau DNA, genetik, somatik, teratogenik, maka itu dibutuhkan sekitar beberapa menit sampai beberapa generasi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Ada berapa mekanisme molekular pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom? Jelaskan hal tersebut. Jelaskan teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA dan jelaskan juga jalur perbaikan DNA. Yang pertama yaitu mekanisme molekular pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Menurut saya itu ada 5. Yang pertama ada base deletion. Base deletion ini merupakan suatu proses penghapusan untuk mengubah jumlah basis DNA dengan cara menghilangkan sepotong DNA. Pada proses ini ada 2, yaitu yang lebih kecil dan lebih besar. Pada proses penghapusan yang lebih kecil, itu dapat menghilangkan satu atau beberapa pasangan basah dalam suatu gen. Sedangkan untuk penghapusan yang lebih besar, itu dapat menghapus atau menghilangkan seluruh gen atau beberapa gen yang saling berdekatan. DNA yang terhapus ini dapat mengubah fungsi dari protein yang dihasilkan nantinya. Mutasi deletion ini merupakan suatu proses kesalahan dalam replika DNA yang menghilangkan nukleotida dari genomnya. Mutasi deletion ini dapat menghilangkan satu nukleotida atau seluruh nukleotida. Pada proses mutasi ini diperkirakan terjadi ketika enzim yang mensintesis DNA baru itu membelok pada untai DNA template sehingga secara efektif dapat menghilangkan nukleotida tersebut. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu ada base substitution. Base substitution
di mana base substitution ini merupakan salah satu jenis mutasi tingkat gen yang paling sederhana. Dan substitusi ini melibatkan pertukaran satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya selama proses replika DNA. Nah, misalnya itu selama replika DNA, nukleotida timin dapat disisipkan sebagai pengganti nukleotida guanin. Dengan mutasi substitusi basa ini, hanya satu nukleotida dalam urutan gen yang diubah, sehingga hanya satu kodon yang terpengaruh atau yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu hydrogen bond disruption atau gangguan ikatan hidrogen. Gangguan ikatan hidrogen ini juga berpengaruh pada DNA, pada proses DNA ini. Salah satunya yaitu denaturasi asam nukleat yang disebabkan oleh suhu tinggi. Denaturasi asam nukleat itu sendiri merupakan proses di mana pemisahan untai ganda menjadi dua alur tunggal ketika ikatan hidrogen itu mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Itu. Selanjutnya ada single strand breaks. Single strand break ini merupakan salah satu jenis kerusakan pada DNA, di mana single strand break ini merepresentasikan kerusakan DNA pada satu untai DNA saja. Jadi, dapat diilustrasikan seperti gambar ini. Untuk single strand break ini yang mengalami kerusakan itu hanya satu untai, hanya ini saja, untai ini saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan single strand breaks ini terjadi. Salah satunya yang paling umum yaitu radiasi LET yang cukup rendah, yaitu sekitar 1 sampai 10 kilo elektron volt per mu meter. Biasanya ini dari radiasi sinar X atau sinar X-ray, maaf. Sinar X atau sinar X-ray, dan juga bisa jadi kobalt 60. Kemudian selanjutnya yaitu ada double strand breaks. Double strand break ini merupakan salah satu jenis kerusakan pada DNA juga, tetapi di sini yang membedakan dengan single strand break yaitu pada DNA yang mengalami kerusakan itu terjadi dua untai. Kalau yang single strand break itu kerusakan DNA-nya terjadi pada satu untai, tetapi berbeda dengan double strand break yang mengalami kerusakan yaitu ada dua untai, ini dan ini. Double strand break ini cukup berbahaya ya, karena sekali langsung mengenai target, langsung memotong dua untai ganda. Bahkan double strand break ini juga terkadang bisa mematikan keseluruhan sel, seperti itu. Faktor yang menyebabkan double strand break ini juga cukup bervariasi, tetapi salah satu yang menonjol yaitu dikarenakan atau disebabkan oleh sinar LET radiasi yang cukup tinggi, seperti radiasi partikel alfa. Karena menurut grafik, partikel alfa itu memiliki LET yang cukup tinggi, yaitu hampir menyentuh 100 kilo elektron volt per mu meter per jaringannya, seperti itu. Ini jika dilihat dari grafiknya nanti, itu hampir menyentuh overkill atau pembunuhan secara terus-menerus. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan pada DNA. Selama bertahun-tahun, teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA itu ada beberapa, antara lain sucrose gradient sedimentation, alkaline and neutral filter elution, nucleate sedimentation, kemudian ada pulse field gel electrophoresis atau bisa disingkat PFGE, kemudian ada single cell gel electrophoresis atau biasa disebut dengan uji komet, dan radiation induced POSI-C. Dari beberapa teknik ini, yang sampai sekarang masih sering digunakan untuk mengukur kerusakan DNA itu ada 3. Yang pertama yaitu pulse field gel electrophoresis atau PFGE, yang kedua yaitu single cell gel electrophoresis atau biasa disebut sebagai uji komet, dan yang ketiga yaitu radiation induced POSI-C.
Yang pertama yaitu Pulsed Field Gel Electrophoresis atau PFGE. Teknik ini sangat sering digunakan untuk mengukur kerusakan DNA pada double strand break tentunya ya, biasanya pada umumnya. Teknik ini didasarkan pada elusi elektroforesis DNA dari gel agarosa. PFGE ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pemisahan fragmen DNA berdasarkan ukuran dalam kisaran megabase pair. Teknik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan gel agarosa dan juga larutan buffer yang nantinya akan dialiri oleh arus listrik seperti ilustrasi gambar ini. Konsepan yang dibawa dari teknik ini yaitu DNA itu bermuatan negatif, di mana jika dialiri oleh arus listrik, maka akan bergerak menuju muatan positif. Fragmen DNA kemudian akan dipisahkan berdasarkan ukurannya, di mana fragmen yang lebih kecil nanti akan bergerak lebih cepat dalam matriks gel dibandingkan dengan fragmen DNA yang berukuran lebih besar, karena nanti gerakannya akan lebih lambat. Seperti itu. Untuk mempraktekkan atau mendemokan teknik ini biasanya disebut dengan DNA gel electrophoresis, dan sesuai dengan yang pernah saya tonton, video demo yang pernah saya tonton di YouTube, alat dan bahan untuk mempraktekkan teknik ini itu antara lain seperti hampir sama hampir sama dengan ilustrasi gambar di samping ini ada power supply sebagai sumber tegangan, kemudian ada gel box, ada nampan gel box-nya, kemudian ada larutan buffer tentunya, dan ada elektroda negatif dan elektroda positif. Kemudian di sini ada sumur untuk meletakkan sampelnya yang biasanya dilubangi dengan alat khusus seperti sisir. Seperti itu. Langkah pertama untuk mempraktekkan teknik ini, yaitu disejajarkan dulu, diatur dulu agar gel box-nya itu sejajar. Agar permukaan gel agarosa yang dituangkan nanti itu merata atau sejajar, tidak miring. Untuk mengukur atau untuk mengatur agar sejajar dari gel box-nya itu diatur dengan mengatur skrup pada kaki gel box-nya. Setelah itu, letakkan nampan gel box-nya ke dalam sini, ke dalam gel box. Ini nampannya ini berfungsi untuk sebagai tempat gel agarosanya. Sebelum gel agarosa itu dituangkan ke dalam nampan, kita harus mengukur dulu atau menguji dulu untuk pembuatan lubang yang nantinya diletakkan sebagai tempat untuk sampel DNA-nya. Biasanya ini digunakan alat seperti sisir khusus yang nantinya diletakkan di dekat elektroda negatif, seperti itu. Diukur untuk membuat sumur, tetapi jangan sampai membuat ada lubang sampai ke bawah. Setelah dirasa pas, posisi pas, kemudian dilepas, dan gel agarosa dituangkan. Setelah gel agarosa dituangkan ke dalam nampan gel box, itu kemudian sisir yang telah diuji keletakannya tadi diletakkan sesuai dengan uji awal. Seperti itu. Kemudian dibiarkan mengeras kira-kira sekitar 20 menit. Setelah itu, setelah gel agarosanya itu mengeras, kemudian lepaskan sisir dalam pembuatan sumur tadi. Hati-hati karena itu rawan retak pada matriks gelnya. Kemudian dicabut sisirnya, setelah dicabut larutan sisirnya, setelah dicopot dalam pembuatan sumur untuk meletakkan sampel DNA-nya, kemudian larutan buffer itu dituangkan ke dalam gel agarosa yang telah mengeras sampai menutupi gel agarosanya. Setelah larutan buffer menutupi seluruh permukaan dari gel agarosanya, kemudian masukkan sampel DNA yang akan diuji ke dalam sampel wells ini, ke dalam sumur-sumur yang telah dibuat. Setelah diletakkan sampelnya, maka tutup gel box-nya dengan tutup yang telah disediakan dan dihubungkan dengan sumber tegangan.
seperti itu dengan alat alat arus listrik. Setelah ditutup, nyalakan power supply dan diatur biasanya tuh tegangan 100 sampai 105 volt. Lalu diamkan selama 45 menit, kira-kira sekitar 45 menit. Kemudian biarkan selama itu dan teknik ini akan bekerja. Dari percobaan teknik ini nantinya dapat disimpulkan ketika gerakan dari sampel itu searah, maka sampel DNA-nya itu berbeda. Tetapi ketika gerakan dari sampel DNA-nya itu tidak searah, maka DNA itu sama. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada single cell electrophoresis atau biasa disebut dengan uji komet. Teknik ini memiliki keunggulan dalam mendeteksi perbedaan kerusakan dan perbaikan pada DNA pada tingkat sel tunggal. Hal ini sangat menguntungkan, terutama untuk biopsi spesimen dari tumor yang ukurannya relatif lebih kecil, sehingga sel dapat diuji untuk menentukan kerusakan maupun perbaikan pada DNA. Teknik ini dalam prakteknya atau dalam pendemoannya itu hampir sama dengan teknik sebelumnya atau PFGG pada teknik sebelumnya, yaitu nanti sel yang terkena radiasi pengion atau radiasi yang lainnya itu akan diinduksi dan apa namanya? Jadi sel yang terkena radiasi pengion itu akan ditanam atau tertanam dalam gel agarosa dan dilisis di bawah larutan buffer. Hal ini untuk jenis kerusakan double strand breaks. Berbeda dengan single strand breaks, untuk yang single strand break itu tekniknya hampir sama, cuma larutan buffer yang digunakan itu berbeda. Pada single strand break, larutan buffer yang digunakan itu larutan buffer alkali. Nantinya hasilnya, jika sel tidak rusak, DNA itu akan tetap dan tidak berpindah atau tidak bermigrasi. Tetapi jika sel mengalami double strand break atau kerusakan double pada DNA-nya, maka jumlah dari kerusakan itu berbanding lurus dengan migrasi atau berpindahnya DNA pada gel agarosa tersebut. Dengan mengubah kondisi, kan teknik ini antara double strand break dan single strand break itu berbeda pada proses lisisnya, pada larutan buffer yang digunakan. Dengan mengubah kondisi lisis dari basa ke pH netral, teknik ini dapat digunakan untuk mengukur perbaikan double strand break pada DNA. Teknik yang ketiga yaitu radiation induced post-assay. Keuntungan dari teknik ini yaitu adanya kemudahan protokol dan dapat dilakukan pada bagian jaringan dan preparat sel individu. Secara teknis, sel atau jaringan nantinya itu akan diinkubasi atau ditutuplah istilahnya, diinkubasi dengan antibodi spesifik yang nantinya diletakkan ke protein pemberi sinyal. Dan pengikatan antibodi tersebut kemudian dideteksi dengan antibodi sekunder, di mana hal ini akan membawa tanda fluorensi. Nantinya dapat diukur dengan mikroskopi fluorensi untuk mendeteksi lokasi dan intensitas yang kemudian dapat diukur kerusakan maupun perbaikan pada DNA-nya. Selanjutnya yaitu jalur perbaikan DNA. Jalur perbaikan DNA sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama base excision repair, kedua ada nucleotide excision repair, yang ketiga ada mismatch repair, dan yang keempat dan yang kelima itu khusus perbaikan untuk double strand break yang terdiri dari homologous recombination repair dan non-homologous end joining. Pada perbaikan yang pertama ada base excision repair, yaitu pada perbaikan ini terjadi pemisahan total dalam eksisi sel prokariotik maupun eukariotik untuk membuang sejumlah nukleotida yang disebabkan oleh distorsi double helix-nya. Enzim glikosilase mengawali perbaikan ini dengan adanya perubahan dan membuang basa dengan memisahkan ikatan glikosidik antara basa dan gula. Setelah itu, perubahan basa purin maupun pirimidin itu dibuang oleh endonuklease dan celahnya nanti akan diperbesar oleh fosfodiesterase. Kemudian diisi dengan DNA polimerase.
Setelah proses ini selesai, maka strand itu nantinya akan ditutup atau diletakkan dengan DNA ligase. Biasanya pada jalur perbaikan base excision repair ini digunakan itu jika hanya satu untayan DNA yang mengalami kerusakan. Tuh. Kemudian yang kedua ada nucleotide excision repair, di mana pada perbaikan ini terjadi pemotongan bagian strand DNA yang mengandung bulky lesion atau luka bulky pada nukleotida atau pirimidin dimernya. Proses ini dimulai oleh enzim endonuklease dengan membuat incisi pada backbone strand di dua sisi luka atau di dua sisi lesinya. Kemudian oligonukleotida yang rusak itu nantinya ditahan terlebih dahulu dalam duplex dengan ikatan hidrogen pada basa dari strand lainnya. Selama replikasi DNA, nantinya itu akan dipisahkan oleh DNA helikase. Setelah dipotong dan dibuang, maka celahnya itu nanti diisi dengan DNA polimerase dan strand yang di-repair atau diperbaiki itu diletakkan dengan DNA ligase. Karena pada perbaikan nucleotide excision repair ini berhubungan dengan protein, maka protein yang dominan berhubungan atau yang dikaitkan dengan proses perbaikan ini yaitu protein jenis RAD1 atau RAD1. Secara simpelnya, perbaikan nucleotide excision repair ini dapat dikatakan sebagai perbaikan yang dilakukan dengan cara beberapa protein menghilangkan untai panjang dari 24 untaian atau lebih nukleotida, kemudian menggantinya dengan yang baru. Jalur perbaikan selanjutnya yaitu ada mismatch repair. Jalur perbaikan ini akan menghilangkan ketidakcocokan basis-basis dan penyisipan kecil yang terjadi selama replika DNA, serta menghilangkan ketidakcocokan pada basa-basa di perantara rekomendasi homolog. Pada jalur perbaikan mismatch repair ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian yang terjadi itu harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh sensor yang mentransduksi sinyal dari pasangan basa yang mengalami ketidakcocokan. Yang kedua, dari sinyal yang diberikan tadi, maka faktor mismatch repair ini nanti akan dibangkitkan dan akan diperkuat. Setelah itu, komponen yang ketiga yaitu untai yang baru disintesis yang menyimpan ketidakcocokan tadi akan diidentifikasi dan nukleotida yang salah akan diubah dan dieksisi. Kemudian yang komponen yang terakhir ada resistensis dan ligase seluruh DNA yang dipotong selesai mengalami perbaikan ini. Karakterisasi mismatch repair sendiri itu pertama kali dilakukan pada bakteri E. coli dengan karakterisasi gen MUT atau gen MUT. Kemudian perbaikan untuk double strand break itu terdiri dari homologous recombination repair dan juga non-homologous enjoining. Yang pertama yaitu homologous recombination repair. Ini biasanya terjadi pada fase proliferasi sel, yaitu fase G1 atau fase S. Untuk teknis dari perbaikan ini sendiri yaitu memerlukan kontak fisik secara langsung dengan kromatid atau kromosom yang tidak mengalami kerusakan, yang nantinya itu berfungsi sebagai template agar terjadi perbaikan ini. Dan juga ada enzim tertentu yang akan menjalin atau menghubungkan untaian yang rusak dengan yang tidak rusak, sehingga membuat keduanya itu seperti bertukar urutan nukleotida dan akhirnya mengisi celah yang hilang untuk membentuk dua segmen untai ganda yang lengkap. Kemudian untuk yang kedua yaitu non-homologous enjoining. Itu jalur perbaikan ini menggabungkan ujung double strand break tanpa memerlukan urutan DNA yang homolog. Perbaikan ini tuh dapat terjadi pada seluruh siklus sel, tetapi yang dominan itu pada fase G1 atau pada fase S. Walaupun tidak memerlukan urutan DNA yang homolog,
tetapi ujung double strand break yang rusak itu tidak bisa begitu saja disatukan atau disambungkan. Ujung double strand break yang rusak tadi itu harus dimodifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat digabungkan kembali dengan reaksi ligase. Dibandingkan dengan perbaikan homologous recombination repair, proses perbaikan ini jauh lebih cepat, tetapi kurang akurat, walaupun dapat menyebabkan sel dapat bertahan hidup meskipun mengalami mutasi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Kurva kelangsungan hidup sel menggambarkan hubungan antara dosis radiasi dan proporsi sel yang bertahan hidup. Kerjakan soal berikut ini. Sebuah tumor terdiri dari 10⁸ sel klonogenik. Adapun kurva dosis respons efektif diberikan dalam fraksi dosis sebesar 2 Gray, di mana nilai dari D0-nya itu sebesar 3 Gray. Berapa dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1? Nah, sebelum kita menghitung dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1, kita harus mengetahui terlebih dahulu dosis yang dihasilkan dalam 1 dekade dalam proses pembunuhan sel itu sendiri, yaitu dengan persamaan D10 sama dengan ln 10 dikalikan nilai dari D0-nya. Di mana kita tahu ln 10 itu didapatkan nilai sebesar 2,3, kemudian dikalikan dengan nilai D0-nya, yaitu sebesar 3 Gray pada soal ini. Sehingga didapatkan dosis yang dihasilkan dalam satu dekade pembunuhan sel, yaitu sebesar 6,9 Gray. Setelah itu, dosis total untuk mengurangi populasi sel menjadi satu sel, yaitu harus mengubah dari jumlahnya ini ke dalam bentuk ini untuk mengetahui ada berapa dekade seperti itu. Jadi dari persamaan ini diketahui ada 8 dekade. Dengan 8 dekade pembunuhan sel, maka dosis totalnya menjadi ini dikalikan dengan 8. Nah, seperti ini. Sehingga didapatkan dosisnya yaitu sebesar 55,2 Gray. Jadi dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1 yaitu sebesar 55,2 Gray. Lanjut ke pertanyaan yang poin B. Nah ini, misalkan pada soal A, sel klonogenik menjalani 3 penggandaan sel selama pengobatan. Kira-kira berapa dosis total yang dibutuhkan untuk mencapai kemungkinan yang sama untuk pengendalian tumor tersebut? Karena pada soal poin B itu, sel tidak mengalami penggandaan atau secara normal, maka didapatkan dosis sebesar ini. Tetapi berbeda dengan soal poin B, sel klonogeniknya itu mengalami 3 kali penggandaan, sehingga dapat dinyatakan untuk 3 penggandaan sel akan meningkatkan jumlah sel sebesar, untuk menghitung ini maka digunakan persamaan 2 × N, di mana N ini merupakan jumlah penggandaan sel itu sendiri. Karena pada soal diketahui 3 kali penggandaan, maka didapatkan jumlah selnya sebesar 8. Akibatnya sekitar 1 dekade tambahan pembunuhan sel akan dibutuhkan sesuai dengan dosis tambahan sebesar 6,9 Gray. Jadi dosis totalnya yaitu 62,1 Gray. Dari dosis yang awal ini tadi 55,2 Gray ditambahkan dengan 6,9 Gray. Jadi didapatkan untuk dosis total yang dibutuhkan untuk mencapai kemungkinan yang sama untuk pengendalian tumor tersebut yaitu sebesar 62,1 Gray. Lanjut, yaitu pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Berbeda dengan nekrosis yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis ini terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa yang secara umum memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Jelaskan apoptosis di samping ini. Nah, ini gambarnya saya rubah menjadi di bawah. Jadi, setelah sel itu menerima sinyal yang sesuai untuk melakukan apoptosis, selanjutnya organel-organel sel ini akan mengalami degradasi yang diaktifasi oleh caspase proteolitik. Sel yang mengalami apoptosis ini secara mikroskopis akan mengalami perubahan atau mengalami siklus atau mengalami mekanisme
apoptosis ini, seperti berikut ini, yang terdiri dari satu pengerutan sel ini, kemudian yang kedua yaitu ada kondensasi kromatin atau piknotik. Jadi untuk penjelasan ini saya gabungkan dua ini, nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan tonjolan sitoplasma dan badan apoptosis, seperti ini. Dan yang keempat, ini tidak ada, cuman saya tambahkan karena menurut saya ini juga termasuk dalam mekanisme apoptosis dan penting juga. Yang keempat yaitu adalah fagositosis badan apoptosis. Baik, yang pertama yaitu pengerutan sel. Dalam pengurutan sel ini, sel nantinya akan menjadi lebih bulat atau lebih sirkuler. Hal ini terjadi seperti ini. Seperti ini, lebih bulat atau dalam bentuk sirkuler. Hal ini terjadi dikarenakan struktur protein yang menyusun sitoskeleton itu dicerna oleh enzim peptidase spesifik yang disebut sebagai kispase yang telah diaktifkan sebelumnya di dalam sel. Kemudian, sel itu nanti akan mengerut dan lebih bulat, dan yang seperti saya tunjukkan tadi, lebih bulat karena pemecahan protein sitoskeleton oleh kispase tersebut. Kemudian, mekanisme yang kedua yaitu kondensasi kromatin atau piknotik. Nah, ini. Dalam proses ini saya gabungkan, kromatin nantinya akan mengalami kondensasi dan fragmentasi menjadi semakin memadat. Nah, dari sini ke sini akan semakin memadat seperti ini bentuknya. Kemudian, kromatin ini nantinya akan berkelompok di bagian perifer. Pada tahap ini, membran yang mengelilingi inti sel masih tampak utuh, walaupun caspase tertentu telah melakukan degradasi protein pori pada inti sel. DNA yang ada di dalamnya akan pecah menjadi fragmen-fragmen. Nah, seperti ini, fragmen DNA akan pecah menjadi fragmen-fragmen DNA. Kemudian dari sini nantinya akan degradasi DNA ini akan mengakibatkan inti menjadi terpecah menjadi beberapa nukleosomal unit nih. Jadi dari pecahan degradasi DNA nanti akan terpecah menjadi beberapa nukleosomal unit seperti ini. Yang nantinya ini disebut lekukan-lekukan ini disebut sebagai bleb sama dengan ini. Kemudian mekanisme yang selanjutnya atau mekanisme yang nomor 3 yaitu pembentukan tonjolan sitoplasma dan badan apoptosis. Nah, ini membran sitoplasmanya dan ini badan apoptosis. Membran sel memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang irregular atau tidak sama atau tidak teratur yang disebut sebagai blebs pada sitoplasma. Sel nantinya akan terpecah menjadi beberapa fragmen yang disebut dengan apoptosis bodies atau badan apoptosis. Seperti ini badan apoptosis. Nah, setelah itu, mekanisme yang terakhir yaitu fagositosis badan apoptosis. Nah, badan apoptosis ini akan difagosit oleh sel-sel yang sehat maupun sel-sel yang makrofag yang ada di sekitarnya. Badan apoptosis ini nanti akan didegradasi di dalam lisosom dan sel-sel yang berdekatan itu nantinya akan bermigrasi atau berproliferasi untuk menggantikan ruangan yang sebelumnya telah diisi oleh sel apoptosis yang hilang. Seperti itu. Baik, begitu penjelasan dari saya mengenai jawaban saya tentang pertanyaan evaluasi akhir semester mata kuliah radiobiologi. Mohon maaf apabila banyak salah dan banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.